Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menanggapi kabar viral di media sosial soal maraknya pemasangan bendera bajak laut ala anime One Piece yang tersebar di sejumlah wilayah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Menurut Dasko, pihaknya menerima masukan dari sejumlah lembaga intelijen yang menyebutkan bahwa kemunculan simbol-simbol tersebut diduga mengindikasikan adanya gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun gambarnya kecil, tapi warga di sini bilang ini adalah lukisan simbolis yang tadinya akan dibikin lebih besar atau kritik. Oh, gitu. Sudah masuk dimensi simbolik bahwa ini dianggap sebagai lambang perlawanan misalnya, dan memang hari ini pemerintah juga lagi banyak dikritik gitu kan, terus jadi letupan gitu. Di kalangan masyarakat, terutama di anak muda kekinian, ini tengah viral tentang pemasangan atau lukisan bendera atau logo dari kru Mugiwara atau anime One Piece. Dan banyak juga di Solo dan sekitarnya, kita sempat ke sana, itu didatangi petugas lah, terus ada lukisan yang juga mural ya mungkin di jalanan seperti itu dihapus dan segala macam. Anggota DPR dan segala macamnya telah menegaskan bahwa hal itu jadi makar dan segala macam. Tapi di sini kita tidak mau berdebat tentang regulasi ataupun produk hukumnya. Tapi kenapa hal tersebut bisa jadi ramai dan jadi viral? Apakah hanya FOMO atau ataupun ada makna tertentu? Nah, di sini kebetulan saya bersama dengan anak muda kekinian juga, saudara Ahmad Khairuddin yang juga disapa Adi Misteria. Jadi di sini Mas Adit ini akrab banget dengan anak-anak muda di Kota Semarang maupun Jawa Tengah, termasuk dengan kolektifnya Gerobak Histeria ya Mas ya. Mas, kalau lihat kemarin juga sempat bikin acara dan ada yang bawa bendera kru Mugiwara gitu. Bener? Ya betul, tapi menurut saya kan reaksinya terlalu berlebihan ya untuk sebuah bendera dari serial anime gitu kan. Terus akhirnya bendera itu tidak sekedar menjadi hobi kan, akhirnya menjadi simbol gitu, simbol ketakutan terhadap banyak hal dan sikap reaksioner. Padahal kalau dibiarkan kayaknya nggak ada yang peduli juga sih. Orang ya, bahwa banyak orang tahu One Piece gitu ya, ya mungkin nggak semua lah ya, tapi kayak aku kan tumbuh dalam kultur itu ya. Kita kan nonton One Piece dari sejak kecil ya, dari sejak SD udah nonton One Piece sampai sekarang kan. Itu ya bagian dari budaya populer juga, budaya masa kecil kita gitu ya. Tapi karena mungkin kemarin sudah masuk dimensi simbolik bahwa ini dianggap sebagai lambang perlawanan misalnya, dan memang hari ini pemerintah juga lagi banyak dikritik gitu kan, itu terus jadi letupan gitu, yang semestinya kalau kemarin tidak direspon cukup reaktif mungkin ya nggak kayak begini gitu. Berarti awalnya FOMO, terus ada simbol-simbol tertentu atau seperti apa Mas? Kalau analisis dari Mas Adin sendiri kan sering ketemu sama anak muda gitu. Ya ini simpang siur ya, karena ada satu cerita lagi yang bilang bahwa itu juga dipopulerkan oleh para sopir truk yang biasanya memasang lambang bendera kita, tapi tiba-tiba sekarang pakai One Piece itu sebagai ya nggak tahu ya, karena kita juga aku belum baca terus terang dari sopir truk itu yang diwawancara itu karena apa tadinya gitu kan. Tapi terus dikait-kaitkan, apakah betul atau enggak dikait-kaitkan dengan protes mereka terhadap diketatinya beban kendaraan itu kan, yang seharusnya itu bukan di sopir tapi di penyedia muatan atau bos-bos mereka yang mestinya diketati sejak awal, bukan sopir sebagai korban. Lagi-lagi kan sopir di bagian lapis paling bawah menjadi terkena dampak yang paling konkret gitu kan. Nah, akhirnya banyak para sopir truk ini yang mengganti bendera itu, atau tadinya iseng atau nggak tahu gitu ya, terus akhirnya menjadi ramai kan, dan juga diviralkan oleh Baskara atau India ya, saya lupa ya, yang kemarin katanya di konser mereka ada yang ditangkap polisi, konon begitu ceritanya kan. Nah itu kan
menambah sekam api dalam sekam Api ini dalam seolah-olah sekam, ini ya. jadi rame gitu, jadi viral, jadi kemana-mana, terus disambung-sambungkan juga dengan memang kritik terhadap kekuasaan bahwa One Piece yang tokoh utama adalah Nika yang dia digambarkan Dewa matahari, sebagai betul, tapi dia digambarkan sebagai seseorang yang memperjuangkan kebebasan gitu kan, kemerdekaan, lepas dari belenggu tirani segala macam. Nah itu akhirnya dicocokologi itu kan nyampur-nyampur semua kan, terus makin rame di media massa dan menyentuh mungkin dimensi politik juga yang memang banyak kritik terhadap pemerintah kita hari ini gitu. Akhirnya kemana-mana yang tadinya ini remeh-temeh gitu ya, atau mungkin ya atau tidak begitu atau trivial gitu yang atau tadinya tidak diniatkan pun akhirnya mengerucut ke sana. Apakah itu diniatkan atau enggak pun sebetulnya ketika ini menjadi konsumsi simbolik itu akhirnya jadi makin tajam gitu. Letupan-letupan tadi Mas, tadi sempat menarik tadi, ada letupan-letupan gitu di kalangan anak muda tentunya. Dan kemarin tadi juga sempat cerita ada konser gitu. Itu gimana? Kronologinya gimana atau kejadiannya gimana? Kalau di acaranya Histria sendiri yang opening Pentakelep kemarin di Menara Syah Bandar, kita nggak tahu sebetulnya karena cerita itu kan baru sampai ke kita pagi hari karena ada yang mention gitu di grup kan, rame nih gitu, apaan kita kan nggak ngerti karena peristiwa itu bagi kami waktu itu normal-normal aja, orang ada konser, ada kerumunan, orang menari, orang menyanyi bersama, ya kita memang lihat dari jauh loh, ada yang bawa, itu kita notice juga, maksudnya kita lihat tapi kayak yaudah gitu aja loh. Terus pagi-pagi ternyata ada cerita gitu di Twitter gitu kan bahwa sempat diberi pembinaan lah gitu terus tapi nggak ngerti karena kita tracking di panitia juga nggak tahu persis itu bagaimana gitu kan, tapi berita itu sudah beredar, sudah ramai di media sosial gitu. Nah aku nggak tahu ya kenapa belakangan kita menjadi mudah marah gitu loh. Kalau kita ingat ya, Gus Dur itu pernah mengizinkan bahkan bendera bintang kejora itu mengudara di Papua gitu kan 30 Desember 1999 gitu kan, hanya untuk dia tahu bahwa masyarakat atau orang di sana terluka gitu. Ini kalau terlalu direpresif terus ini nggak ketemu nih rekonsiliasinya gitu kan, mestinya ada upaya untuk mencari jalan tengahnya kan. Ya udah boleh naik deh tapi di bawahnya tetap di bawah Sangsaka ya gitu, boleh aja gitu kan. Oh ya sudah gitu kan, akhirnya obrolan bisa dilanjutkan gitu loh. Kalau enggak hal-hal kemudian ditindak, hal kemudian direpresi, apalagi hari ini anak muda gitu ya, orang jangankan pada negara, pada orang tuanya aja kadang-kadang mereka berani gitu kan. Apalagi dengan negara. Maksudnya kayak maksudnya gini kan, anak-anak muda gitu kan, mesti lebih bijak gitu kali ya, lebih santai aja lah gitu, untuk menghadapi itu ya, berarti ya antisipasi dan segala macamnya ya kritik-kritik itu karena bagaimanapun kan yang namanya juga di kekuasaan gitu ya, atau di ruang publik gitu ya kan, kadang-kadang jangankan salah ya, benar aja orang masih nggak puas gitu. Jadi emang aku pikir harus lebih lapang dada gitu ya, maksudnya ya kita tahu mereka di dalam birokrasi atau di dalam kekuasaan sendiri itu person-person, dan person-person itu juga punya emosi gitu ya. Ya kita juga ngerti ada masa mereka mungkin capek atau lelah karena dihujat terus-menerus gitu ya. Tapi di sisi yang lain bagaimanapun kalian adalah yang running pemerintahan hari ini. Jadi lapang dada itu ya salah satu syarat mutlak gitu ya untuk lebih tabah gitu kan. Karena menghadapi banyak orang. Betul. Banyak orang itu serba salah kita ini. Ya, tapi di satu sisi juga kita ngerti ya manusiawi juga. Tapi kan ini representasi power gitu. Jadi hati-hati nanti di lapangan diterjemahkan yang lain, takutnya makin kisruh kan. Respon dari pemerintah sendiri kalau anak-anak muda di Jawa Tengah khususnya kita atau di Semarang melihat fenomena ini gimana? Kalau responnya kan nggak tahu aku, karena belum ada statement resmi mereka gimana gitu ya, atau aku belum baca ya. Tapi kalau kita menyarankan ya
ya santai aja namanya juga. ngadepinya. Santai aja, kita ya bisa introspeksi atau kita bisa oke, apa sih ya sebetulnya digelisahkan yang perlu diomongkan gitu kan. Karena kritik itu kan tidak selalu sedang berusaha menjatuhkan kan. Kritik itu kalau dibaca sebagai indikator masukan gitu kan bisa aja gitu. Oh, kalau yang ngomong cuma aku mungkin salah gitu kan, atau aku nggak seneng aja gitu. Tapi kalau yang ngomong misalnya banyak orang, berarti kan harus introspeksi kan, harus oke, bagaimana nih kan gitu toh. Aku pikir gitu sih. Mas, terakhir gini Mas, anak-anak muda di Kota Semarang dan sekitarnya kadang sempat panas, ada pelarangan dan segala macam, di tengah mereka juga kritisi kerjaan sulit dan segala macam. Iya. Mas Adin yang sering ketemu anak-anak muda, sebenarnya apa sih harapannya itu apa untuk era sekarang gitu apa? Ya pasti sama ya di mana-mana ya jelas pengen dapat ya kesejahteraan gitu kan. Tapi kan sekarang indikatornya juga lebih naik lagi kan. Ada kesehatan mental juga yang jadi isu gitu kan. Jadi hari ini pun juga tuntutannya juga lebih banyak dibanding dulu barangkali ya, karena selalu ada koreksi, ada political correct atau semacam itu ya. Misalnya soal kejiwaan yang dulu dianggap malah dibully atau itu biasa aja, dan sekarang jadi concern gitu kan. Terus dasar dipenuhi itu juga nggak pernah gampang sebetulnya. Pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan itu kan ya sama, semua orang inginnya sejahtera. Tapi yang tidak kalah penting, yang membedakan juga dengan anak muda adalah mereka itu mempunyai imajinasi tentang masa depan yang kadang-kadang nggak nyampe di zamannya atau di era yang sekarang. Jadi mereka selalu berpikir ada masa depan gitu kan, yang kadang-kadang kita nggak siap gitu karena memang itu belum terjadi kan. Itu bisa jadi apapun gitu loh. Nah itu menyikapi yang kayak gitu ya, menurutku ya sebagai orang tua ya, atau negara misalnya dia memposisikan diri sebagai orang tua gitu kan, ya harus lebih bijak aja gitu ya kalau menghadapi anak muda yang mungkin tidak cukup sabar ya, karena memang darah panas kan ya juga. Nah, emang dia belum banyak terikat oleh norma-norma sosial yang ketat itu kan, dia masih bukan milik siapapun gitu kan. Jadi keliaran atau freedom atau kebebasan itu memang ya kayak idealisme kata Tan Malaka kan, satu-satunya kemewahan yang dimiliki anak muda gitu kan. Nah, begitu itulah, dan itu di mana-mana kok. Dan memang upaya untuk mengontrol anak muda ini kan bukan sekarang aja, dari zaman kapanpun juga. Dulu di Hindia Belanda juga orang-orang yang belum nikah ya dipantau oleh negara gitu loh. Sampai ada CCTV khusus era dulu ya. Jadi seperti itu pemirsa Tribun. Ternyata tidak hanya di beberapa daerah, di Kota Semarang pun juga terjadi letupan-letupan yang dikatakan Mas Adin tadi, terkait tentang mungkin bisa dikatakan perlawanan atau simbolis seperti itu. Mungkin setelah ini kita akan cari lagi narasumber ke beberapa titik, khususnya yang ada logo-logonya dari kru Mugiwara. Jadi seperti itu, tetap ikuti kami dalam video kali ini. Nah, pemirsa Tribun, kami sudah berada di wilayah Simongan. Itu ada beberapa simbol kru Mugiwara. Memang tidak bendera, tetapi ada mural gitu yang dijaga. Dan kami berkesempatan untuk ketemu sama Mas Imron, warga sini, untuk bertanya gitu, sebenarnya yang digambar itu ada maknanya nggak sih, atau sekedar FOMO atau ikut-ikutan gitu, dan kapan gambar itu? Mas Imron bisa diterangkan nggak gambar itu tuh kapan gitu warga itu? Oh, gambar itu tuh kan sekalian warga kerja tapi pasang bendera Indonesia sama ubur-ubur buat 17 Agustusan itu toh Mas, terus sama ngecat jalan itu. Nah kebetulan memang motivasinya seperti itu tuh bukan di sini kok, tapi di beberapa RT itu seperti itu juga. Sama RT lain mungkin ada, kita nggak tahu kan apa itu ya. Kalau dari warga tuh ada yang ikutan, nah, terus itu juga ada yang beberapa menyampaikan untuk mungkin Pesan moral atau kritik lah. Kenapa kok pemerintah apa-apa dipajaki? Oh gitu.
itu kan keadaan udah susah seperti itu. Kenapa kok buat susah seperti itu? Itu kan cuma bendera yang itu yang lagi viral kan cuman kan kita nggak bendera, kita gambar mural. Tapi di Solo juga ada yang mural seperti itu dan dihapus gitu, pernah dengar? Ya, tadi lihat di IG atau lewat di media sosial tuh lihat lah kok bisa begitu mas. Kan kenapa kok wong mural kok dilarang itu tuh stiker anim loh. Itu maksudnya bendera anim bagus. Itu kan cuma di bagus itu kan bendera seperti itu kan bajak laut lah ibaratnya jelas. Serial bagus itu kan cuma menceritakan mungkin tokoh fiksi zaman bajak laut tentang bajak laut yang mencari keadilan seperti itu. Ya intinya seperti itu mas. Hampir mirip tuh kondisinya itu seperti di Konoha kita. Oh di Indonesia. Oh iya. Indonesia kita itu. Mas, tapi ada ketakutan nggak mas tentang warga kita atau cemas kalau didatangi dan segala macam gitu? Iya kemarin ada yang bilang itu jauh saja udah nggak apa-apa mau nggak bendera aja orang penting itu kan lagian gambar riwayat templetot. Oh iya, kalau bahasa Semarang templetot gitu ya. Ya enggak lah, nggak mungkin lah kalau sampai dipidana kan nyumbang nanti nggak ada undang-undangnya kecuali seperti itu kan kalau dalam undang-undang kan udah kita baca kan bendera lantis terus sampai lebih tinggi dari tanpa kamera putih itu baru kena gitu ya. Ya seperti itu. Bukan provokasi, bukan cuman itu mungkin ya seperti itulah kurang lebih. Berarti warga sini juga gambar itu secara swasembada juga ya mas, nggak ada yang nyuruh, tidak ada yang itu spontan ya, gambar spontan dan segala macamnya ya. Iya, spontan. Mas kalau kemarin kan pernah sudah rame juga itu, misalnya dilarang dan segala macam, terus gambar itu seperti itu memang niatannya kembali lagi itu memang ya. hanya FOMO dan hanya untuk Ya, kritis. Iya seperti itu. Ya. Ada berapa sih mas ini mas kalau logo-logo seperti ini kan? Kalau di RW 6 sama 7 itu kalau nggak salah cuma 2 sih. Kalau nggak salah ya cuma 2. Tapi kalau di RW lain nggak tahu. Dan tahunya kapan? Ya itu dilarang gitu di medsos atau gimana? Di medsos. Di medsos. Nah seperti itu pemirsa Tribun. Jadi secara spontan beberapa ada yang FOMO, beberapa ada yang menyampaikan kritik, namun tidak pakai bendera, tapi lewat mural. Setelah ini kami akan ajak pemirsa Tribun untuk melihat langsung ada berapa gambar dan bagaimana sih gambarnya tentang kru Mugiwara dan simbolnya dari anime One Piece. Kita sudah berada di salah satu gang yang ada di wilayah Simongan, Kota Semarang, pemirsa Tribun. Dan di gang itu ada satu di antara logo bajak laut topi jerami atau yang dikenal dengan Mugiwara, Luffy ya, atau Mugiwara atau serial anime One Piece. Dan seperti apa gambarnya? Yuk ikut kami untuk melihat langsung. Lewat gang-gang itu ada beberapa lukisan dan ini tidak hanya satu. Sila yang bisa disaksikan walaupun gambarnya kecil tapi warga di sini bilang ini adalah lukisan simbolis yang tadinya akan dibikin lebih besar. Dan satu di antaranya yang logonya topi jerami.
One Piece. Jadi tidak hanya di beberapa daerah, Semarang juga ternyata. Namun tidak ada yang mengibarkan bendera. Sepengetahuan saya atau masyarakat memang tidak mengibarkan bendera itu diibarkan di bawah kamera. Tidak ada yang tahu. Tapi faktanya seperti itu. Jadi silakan pemirsa Tribun berspekulasi saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.